Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Jeffrey Sarumaha. Salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan mencoba membagikan beberapa contoh soal SKB CPNS Tenaga Kesehatan Perawat Formasi tahun 2020. Oke, kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Untuk soal yang pertama, melaksanakan manajemen Infection Control Risk Assessment atau ICRA sebagai upaya pengawasan risiko infeksi dapat dilakukan oleh A. Perawat mahir, B. Perawat penyelia, C. Perawat ahli pratama, D. Perawat ahli muda, atau E. Perawat ahli madya. Jawabannya adalah E. Perawat ahli madya. Soal yang kedua, jumlah persentase dari angka kredit perawat yang melaksanakan kegiatan perawat satu tingkat di atas jenjang jabatannya adalah A. 50%, B. 60%, C. 70%, D. 80%, atau E. 90%. Jawabannya adalah D. 80%. Soal yang ketiga, jumlah persentase dari angka kredit perawat yang melaksanakan kegiatan perawat 1 atau 2 tingkat di bawah jenjang jabatannya adalah A. 60%, B. 70%, C. 80%, D. 90%, atau E. 100%. Jawabannya adalah E. 100%. Soal keempat, nilai prestasi kerja paling rendah dalam 1 tahun terakhir pada pengangkatan pertama adalah A. Bernilai cukup, B. Bernilai baik, C. Bernilai sedang, D. Bernilai sangat baik, atau E. Bernilai excellent. Jawabannya adalah B. Bernilai baik. Soal kelima, PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perawat wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional perawat paling lama tahun setelah pengangkatan. Jadi pertanyaannya lah, berapa lama atau berapa tahun setelah pengangkatan? A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, atau E. 5 tahun. Jawaban yang benar adalah C. 3 tahun. Soal keenam, batas usia pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat melalui perpindahan dari jabatan lain bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perawat kategori keterampilan, jabatan fungsional perawat ahli pertama, dan jabatan fungsional perawat ahli muda. Jawaban pertanyaannya A. 53 tahun, B. 55 tahun, C. 57 tahun, D. 59 tahun, atau E. 60 tahun. Jawaban yang benar adalah A. 53 tahun. Soal ke-7, Hari Gizi Nasional jatuh pada tanggal A. 25 Januari, B. 25 Februari, C. 25 Maret, D. 25 April, atau E. 25 Mei. Jawaban yang benar adalah A. Hari Gizi Nasional yaitu pada tanggal 25 Januari. Soal ke-8,
Hari Cuci Tangan Sedunia jatuh pada tanggal A. 15 Juli, B. 15 September, C. 15 Oktober, D. 15 November, atau E. 15 Desember. Jawaban yang benar adalah C. Jadi, Hari Cuci Tangan Sedunia itu pada tanggal 15 Oktober. Soal ke-9. Seorang perempuan 40 tahun dirawat di ruang penyakit bedah dengan kanker stadium lanjut. Hasil pengkajian kesadaran umum, gelisah, tangan dan kaki dipasang restrain. Terapi tepat penurun rasa sakit diberikan per infus. Pasien berupaya mencabut infus. Tekanan darah 90/70 mmHg. Frekuensi nadi 110 kali per menit. Frekuensi napas 27 kali per menit. Suhu 37 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Pantau kesadaran. B. Pantau tanda vital. C. Berikan palliative care. D. Libatkan keluarga dalam perawatan. Atau E. Pindahkan ke ruang rawat intensif. Jawaban yang benar adalah C. Jadi tindakan prioritas perawat pada kasus tersebut adalah berikan palliative care. Jadi jawabannya adalah C. Soal ke-10. Seorang laki-laki dibawa ke rumah sakit karena terjatuh dari motor. Lalu dibawa ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri. Hasil pengkajian didapatkan pasien cedera kepala, kesadaran somnolen. Keluarga menyatakan bahwa pasien selalu gelisah dan ingin mencabut selang infus serta NGT yang terpasang. Tekanan darah pasien yaitu 140/90 mmHg, frekuensi nadi 98 kali per menit, frekuensi napas 28 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, masalah keperawatan yang paling tepat untuk kasus tersebut adalah A. Resiko jatuh. B. Intoleransi aktivitas. C. Gangguan pola tidur. D. Ketidakberdayaan. Atau E. Resiko kerusakan integritas kulit. Jawaban yang benar adalah A. Jadi masalah keperawatan yang paling tepat untuk kasus tersebut yaitu A. Resiko jatuh. Oke teman-teman, mungkin itu aja contoh soal SKB tenaga kesehatan perawat kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya agar teman-teman selalu update atau selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru, terutama tentang soal-soal atau contoh soal tentang SKB CPNS formasi tahun 2019. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Saya Jeffrey pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman yang pejuang NIP atau pejuang CPNS bisa lolos ujian SKB dan berhak mendapatkan gelar sebagai CPNS formasi 2019. Oke teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu sehat, tetap jaga diri sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Oke, dan I'm out. Terima kasih.